Yo halo guys, balik lagi sama gua di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gua bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, ETH, BNB, dan plus tambahannya bonusnya XRP lah ya. Jadi kita bahas 4 ya teman-teman ya di pembukaan video hari ini. Ya, jadi ini gua rangkum di satu video ya. Jadi disclaimer dulu teman-teman ya. Ada hal yang pengen gue sampein sebelum dimulai video ini ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang bahas, aduh bosen nih bahasa BNB, ETH, Bitcoin terus gitu. Nah justru emang itu paket ya. Yang belum tahu di video saya itu ya, itu paket awal yang baru gitu ya. Maksudnya gimana tuh ya, awal-awal video kan biasanya cuma saya bahas Bitcoin, terus saya tambahin deh ETH sama BNB. Itu diupdate berkala di satu video. Nah di video lain itu saya juga bahas kayak ada XRP, Matic dan lain sebagainya, itu saya bahas. Jadi dicek teman-teman ya, di channel saya tuh bisa dicek ya. Abis upload Bitcoin tuh biasanya saya upload juga beberapa koin lain gitu ya. Jadi dicek dulu baru komen. Lalu yang kedua, saya itu biasanya memberikan beberapa area support dan resisten. Itu kalian tentukan sendiri. Buat orang-orang yang komen, ah nggak bakal koreksi ke harga segini, ya silahkan aja beli di support atasnya. Kalau nggak sabar silahkan beli harga sekarang, gitu aja kan, bebas gitu kan teman-teman ya. Saya nggak pernah bilang pasti ini dump ke harga segini. Ini pasti nanti bakalan pump keras ke harga dalam jangka waktu pendek ya, jangka waktu panjang dan lain sebagainya. Saya nggak pernah bilang itu pasti ya teman-teman ya. Jadi disclaimer teman-teman ya. Ya contohnya ini aja teman-teman ya. Contohnya ketika Bitcoin sudah naik ya, sudah naik sampai wave 1 ini ya sekitar 612 juta. Nah, dia buktinya juga bisa koreksi ke sekitar 545 jutaan, atau malah dia nge-breakdown dari EMA 21, 34 dan 50-nya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ngomong-ngomong nggak mungkin dan nggak mungkin koreksi dalam dan lain sebagainya, ya udah cobain aja gitu ya teman-teman ya. Kalau modal tradingnya seperti itu ya cobain aja. Yang komen-komen seperti itu saya ngerasa aneh sekali gitu ya pemikirannya gitu ya. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Oke, jadi market hari ini masih terlihat hijau royo ya teman-teman ya. Kita lihat dari pergerakan Bitcoinnya juga dia masih terlihat sideways teman-teman ya. Di area warna ungu ini yang kemarin sudah saya kotakin ya teman-teman ya. Jadi memang ini volumenya cenderung menurun, harganya masih naik ya. Ini harus berhati-hati teman-teman ya. Ketika nanti tidak ada dorongan volume yang cukup kuat, ya belum ada indikasi untuk dia bisa melanjutkan kenaikan untuk ke arah $50.000 ya. Itu masih potensi besar kemana? Ya pasti dia retest kembali untuk support terdekat di area ungu ini, yaitu sekitaran $46.400, sekitar itu ya. Atau sedalam-dalamnya terdekat itu dia bisa meretest kembali untuk garis oranye ini nih. Ya, itu adalah MA50-nya, dimana itu adalah salah satu titik penting juga yang bisa kita jadikan support. Karena beberapa kali kita bisa lihat nih Bitcoin itu mampu rebound dari titik MA50 ya. Ketika dia breakdown dari MA50 ya, memang di sini ada beberapa support kembali sampai sedalam-dalamnya itu area warna ungu ini ya. Ini adalah sekitar $42.700 ya teman-teman ya. Sekitaran itu ya, sekitaran 42 ribuan dolar sampai $43.000 ya area ungu ini. Dan area beberapa support ini adalah sekitar $45.000, $44.500 dan $44.000 ya. Jadi memang ini beberapa support penting terdekat dari si Bitcoin ya. Jadi kalau kalian yang telat-telat beli ya nggak ada salahnya untuk sabar. Itu buat yang mau sabar. Kalau nggak sabar beli sekarang silahkan gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang pasti ya. Kalau kalian nggak sabar beli sekarang ya. Kalau kalian mau nunggu koreksi, ada beberapa titik support, yaitu ada di sekitar 46.500, next lagi di MA50 nya ya. Mungkin ini bakalan berjalan sekitaran $45.600 ya. Dan beberapa titik support bawah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada di $45.000, $44.500, $43.900 sampai $44.000 ya. Itu adalah beberapa titik area support terdekat ya. Jadi ada indikasi Bitcoin nyentuh area itu ya, baru mengalami pemantulan kembali. Jadi memang harus koreksi wajar dulu gitu ya teman-teman, untuk bisa terbang lebih tinggi. Kok harus koreksi ya? Kita bisa lihat nih, setelah dia mengalami kenaikan, koreksi dulu nih. Harus koreksi dulu baru bisa naik lebih tinggi. Nah ini juga koreksi dulu baru dia bisa naik lebih tinggi ya, kayak gitu teman-teman ya. Ini buat yang mau ngantri bawah. Kalau nggak sabar ya silahkan aja beli sekarang gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti nyangkut ya,
jangan panik ya, bilang aduh kapan nih naik lagi, kapan naik lagi ya. Toh udah resiko ya teman-teman, nggak sabaran. Ya kalau memang takut ketinggalan terbang ya beli aja sekarang gitu ya. Jadi bebas aja kalian maunya gimana ya. Next, kita bisa lihat dari Bitcoin dominasi Bitcoinnya juga masih cenderung menurun. Ya inilah yang kita harapkan masuk ke otak warna ungu ini. Ya jadi altcoin itu bisa terbang lebih tinggi. Ya jadi karena alokasi dananya juga tidak terfokus ke Bitcoin ya. Jadi dominasi Bitcoinnya menurun. Oke, nice. Next kita bahas untuk Bitcoin dari versi rupiahnya. Nah ya, jadi dia ini sudah masuk, kemarin itu sudah masuk area hijau target kita ya, dan dia sudah koreksi. Nah ini time frame 4 jamnya dia sudah meretest dari EMA 21-nya. Ya memang di sini ada support juga sekitar 660 jutaan ya teman-teman ya, dan dia terlihat rebound ya, dan dia OTW ke area warna hijau ini atau wave kelima. Ini adalah harapan kita, dan di situ ada beberapa resisten yaitu di 690 juta dan 720 juta. Itu adalah dua resisten penting sebelum dia bisa turun untuk koreksi kembali. Nah ya, jadi kita harapannya seperti ini teman-teman ya. Ini harapan kita untuk dia tetap membuat lower high ya, untuk melanjutkan uptrend ya. Nah ini ya. Nah jadi kita harapannya seperti ini teman-teman. Ini bisa naik dulu ke sekitaran sini lah ya, baru dia koreksi lagi, baru bisa naik lagi gitu ya teman-teman. Itulah harapannya kita semua ya. Jadi area oranye ini ya itu sekitaran berapa? Dia pasti meretest untuk EMA 21, 34 dan 50-nya. 3 garis ini teman-teman ya. Atau memang di sini ada support juga yaitu sekitaran 640 jutaan ya teman-teman. Itu terendah, next lagi di 660 juta. Jadi sekitar itu untuk tahanannya Bitcoin ya. Ketika dia mampu nanti menembus sekitar 690 juta sampai 720 juta untuk Bitcoin jangka pendek. Ya teman-teman, jadi itu untuk pergerakan Bitcoin jangka pendek. Jadi harapan kita tetap dia membentuk higher high dan lower high untuk bisa melanjutkan uptrend kembali. Ya jadi ini untuk jangka pendeknya. Ini udah saya ingatkan teman-teman, ketika Sabtu minggunya hijau, hati-hati ntar sekitar hari Senin sampai Rabu. Itu indikasi untuk koreksi. Nah koreksi terdekat udah saya infokan ya, sekitaran 640 juta sampai 660 juta. Oke, itu teman-teman untuk Bitcoin ya udah saya bahas. Kemudian kita bahas untuk BNB. Nah BNB sendiri ini dia mencoba untuk masuk ke area warna hijau ini ya, menembus dari retracement 0,382 atau sekitaran 6,2 juta ya. Itu dia harus tembus dulu untuk bisa masuk ke area atau kotak warna hijau ini. Ya, jadi biasanya memang sudah masuk area warna hijau ini itu trennya bakalan melanjutkan kenaikan itu cukup besar chance-nya gitu ya teman-teman ya. Kalau orang bilang itu golden area untuk buy gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi memang dia ini terlihat beberapa kali ini meretest ini time frame 4 jam ya teman-teman. Meretest untuk EMA 21-nya. Nah, warna yang garis warna biru ini. Dia sempat nge-breakdown tapi nggak sampai nyentuh EMA 34, akhirnya bisa melanjutkan kenaikan kembali. Ya, jadi itu ada beberapa area untuk yang nanyain support BNB terdekat ya. Jadi memang terdekatnya itu EMA 21 itu sekitar 5.690.000. EMA 34 itu sekitar 5.548.000 dan MA 50-nya itu sekitar 5.369.000. Itu adalah beberapa titik support terdekat, dan ada juga retracement 0,236 ya. Itu sekitaran 5.257.000. Nah, jadi ini adalah beberapa titik support terdekat ya. Nggak ada yang nggak mungkin ketika market tiba-tiba mengalami yang namanya dump. Oke, jadi kalian bebas aja mau ngantri di ngantri terdekat di 5,6 ya silahkan aja ya, atau beberapa titik support ini kalian pertimbangkan lah mau antri di berapa. Oke teman-teman ya, itu yang bisa saya infokan untuk support BNB terdekat ya, karena kita bisa lihat historinya ya. Ini dia nge-retest support ini ya, 3 indikator ini beberapa kali nih. Ketika dia sudah naik kencang nih ya, nih saya unjukin ke beberapa yang komen itu nggak mungkin dia sudah naik tinggi meninggalkan 3 indikator ini, bahkan 4 indikator ini termasuk MA 200-nya. Ya ini udah terbang cukup tinggi, akhirnya dia breakdown lagi, malah dia breakdown dari MA 50-nya. Baru dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu ya teman-teman nih. Dia sudah naik lagi pun, nah dia dites kembali nih ke 3 indikator ini. Nah ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin sekali lagi teman-teman ya.
Itulah yang harus kalian ubah. Mindset tidak mungkin ya. Ketika harganya rally ya jangan berharap dia koreksi dalam jangka waktu pendek gitu ya. Ketika seperti ini nih ya. Nih saya unjukin ke kalian lagi ya supaya lebih paham teman-teman ya. Nih ya, ketika dia sudah meretest supportnya ini, nge-breakdown bahkan dari sampai MA50 nya dia breakdown ya teman-teman ya. Dia pullback ya, akhirnya dia terbang naik, dia retest kembali ya ke sekitar MA21 nya, akhirnya dia rally terbang ya. Di sini nih ya. Nih, di sini nih, yang ini ya saya tunjukin ya. Ya ketika rally seperti ini ya, jangan kalian waktu di tengah-tengah sini kalian ngarep wah ini bakalan turun. Ya namanya lagi rally, kalian harus wait and see dulu buat masuk ya. Mau cari momen buy-nya itu harus tunggu. Nah, ketika dia sudah high-nya di sekitar 5,8 juta dan dia retrace ke sini, nah kalian boleh cicil buat yang mau cicil. Nah, akhirnya dia naik lagi gitu. Jadi 3 indikator ini kalian harus perhatikan teman-teman untuk jangka pendeknya dari ya. Dan saya akan bahas untuk resistennya. Yang nanyain resisten atau target, biasanya orang bilang target sell gitu ya. Ini adalah resisten di 0,382 itu sekitar 6,1 sampai 6,2 juta. Next lagi ada resisten di 0,5 yaitu di sekitar 6.900 sampai 7 juta rupiah ya. Sekitar itu di retracement 0,5, ini dari tarikan Fibo. Next lagi di retracement 0,618 ya. Itu sekitaran 7.600-an. Ya teman-teman ya. Next lagi ada di sekitar retracement 0,786 itu di sekitar 8.600 sampai 8.700.000 dan sampai ke ATH-nya itu di sekitar 10 juta rupiah. Ya, jadi itu beberapa resisten untuk BNB ya. Kalian bisa tentukan sendirilah nanti kalau mau di hold sampai mana dan lain sebagainya gitu ya. Cuman memang terdekatnya itu di retracement 0,38 itu sekitar 6.100 sampai 6.200. Oke, ini untuk BNB. Next kita bahas ETH ya. Jadi abis ETH kita bahas XRP. Nah ya, jadi ETH ini lagi retest ya teman-teman ya, MA21-nya. Nah ya tuh teman-teman ya. Apakah dia kuat naik atau dia malah nggak lama lagi bakalan bertemu dengan EMA 34 dan 50-nya. Ya, jadi itu harus berhati-hati nih untuk ETH. Ya, jadi yang mau ngantri itu bisa bersabar dulu ya. Dia bakalan bisa menitest 3 area ini, yaitu di sekitar 45.900, 45 juta ya, dan sekitar 44 jutaan. Ya, jadi itu adalah beberapa titik support terdekat dari ETH, teman-teman ya, yang harus kalian perhatikan. Yang mau ngantri-ngantri bawah harus bersabar. Ya, dan antri bawahnya lagi tuh bisa sekitar berapa, teman-teman ya? Oke, kita tarik Fibo dulu nih ya. Kita tarik Fibo dulu, teman-teman. Dari swing high ke swing low-nya. Nah, ya jadi untuk bawahnya lagi itu sekitar, jadi garis warna merah ini juga adalah area support teman-teman ya. Itu sekitaran 42.600.000-an. Yaitu adalah support bawahnya lagi ketika memang dia nge-breakdown dari 3 indikator ini, dan ada retracement juga 0,5 di situ, yaitu adalah di sekitar 44.500.000-an. Ya, ini adalah beberapa titik support. Buat yang mau antri silahkan pilih buat dicicil atau orang bilang itu averaging down. Itu teman-teman ya. Dan pergerakan ETH ini memang berbeda sama yang kita bandingkan dengan BNB ya. Dia sudah melewati golden buy gitu ya teman-teman, atau warna hijau ini ya teman-teman ya. Jadi memang pergerakannya berbeda. Dia sudah masuk area yang lebih ke arah warna biru ini ya teman-teman ya. Jadi dia pasti akan meretest support kembali dulu ya, koreksi dulu untuk bisa terbang lebih tinggi ya teman-teman. Seperti ini namanya ya koreksi nih teman-teman ya, mencoba retest kembali supportnya di EMA 21 ya teman-teman ya. Kalau memang dia tidak kuat bakalan bertemu beberapa support bawahnya. Dan saya juga masih ingat kemarin waktu saya bahas ETH, ada juga yang komen nggak mungkin ETH ke 25 juta, nggak mungkin karena ETH bagus, terus komunitasnya kuat dan lain sebagainya. Dia juga kripto nomor 2 dan lain sebagainya. Ya buktinya ini apa ya bro ya, dia sampai 25 jutaan sekian nih ya, beberapa kali malah nyentuh sekitar 25 juta rupiah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Koin sebagus apapun kalau memang lagi waktunya didam ya ngedam gitu ya teman-teman ya. Tuh ya. Jadi memang ini ada beberapa tahanan di sini ya, makanya indikasi kuat sekali kalau memang kemarin itu market lagi ngedam gitu ya teman-teman. Dia bakal bisa menyentuh sekitar 25 jutaan sekian gitu ya. Oke.
Jadi next untuk resisten terdekat itu pasti di retest 0,618 itu sekitar 49 juta sampai 50 juta rupiah ya. Jadi beberapa kali kita bahas itu adalah target terdekatnya ya teman-teman ya. Next lagi ada di retracement 0,786 itu sekitaran 55 juta sampai 56 juta, dan di ATH-nya sekitar 63 sampai 64 jutaan. Ya, jadi itu adalah beberapa titik penting untuk ETH. Oke teman-teman, next kita bahas XRP. Nah ya, jadi XRP Army nih dari malam mingguan sampai pagi nih hari Minggu masih jos gitu ya teman-teman ya. Masih lanjut. Ya XRP Army nih akhirnya bangun dari tidur ya. Kemarin sudah saya bahas juga waktu area sini teman-teman ya. Jadi ketika dia XRP ini ya, tipikalnya ketika dia sudah naik kenceng seperti ini, dia retest kembali untuk EMA 21-nya, dia bakal bisa melanjutkan kenaikan. Jadi XRP ini memang tergolong, kemarin itu udah saya bahas ya, koin yang cukup ekstrim. Dia naiknya kita bisa lihat naiknya gila-gilaan, tapi turun juga gila-gilaan ya tuh. Turun gila-gilaan, naik juga gila-gilaan gitu ya. Jadi harus siap-siap mental gitu ya teman-teman ya. Nah dia masih bisa lanjut mengalami kenaikan nih. Jadi kemarin itu juga ada yang komen ya teman-teman, ada yang komen, aduh ini lagi naik, nggak mungkin lah dia jatuh ke 15.000, ke 14.000, ke 13.000 ya. Jadi ini gini teman-teman ya, saya jelasin gini ya, buat yang nggak ngerti gitu ya, saya jelasin ya. Ini beberapa indikator penting ya. Ini kan posisi sekarang, indikatornya kan terus jalan ngikutin harganya nih. Kita bisa lihat nih tuh ya, dia ngikutin harganya di belakangnya ya. Jadi ketika harganya nanti dia sideways ataupun koreksi, sangat mungkin sekali untuk dia hit ya. Cuman kalau ditanya kapannya, hari apa, jam berapa, ya saya juga nggak tahu hari apa dan jam berapa gitu teman-teman ya. Tapi ini untuk berhati-hati buat yang mau antri bawah ya. Gitu teman-teman penjelasannya ya. Kita bisa lihat nih ya, ini aja nih contohnya gampang gini nih ya teman-teman ya. Jadi jangan asal komentar ya. Ketika dia sudah retest ya teman-teman ya, untuk EMA 21 dan 34 ya, kita bisa lihat di sini nih. Nih yang saya tandain ya, kalian bisa lihat ya. Di garis warna biru dan merahnya ya. Akhirnya dia bisa rebound. Nih naik ya. Pas lagi setelah retest ini, kalian mungkin gak lihat retestnya kapan. Ini sekarang lagi naik. Iya, kemarin-kemarin udah retest nih. Ya kemarin-kemarin sudah retest. Akhirnya dia bisa dapat dorongan volume yang cukup kuat dan bisa rally harganya. Ya, ketika dia sudah retest ini dan rally, ya kalian sabar aja dulu, jangan maksa masuk. Buat yang nggak berani, tapi kalau yang buat berani ya silahkan aja, bebas, keputusan di tangan kalian. Nah, dia nyampe high-nya di sini nih, di sekitar sini, yaitu sekitar 15.400. Akhirnya dia koreksi kembali untuk meretest dekat EMA 21-nya. Akhirnya dia bisa rebound kembali dan melanjutkan kenaikan. Nah, jadi selalu mendekati beberapa indikator ini untuk si XRP ataupun koin apapun. Jadi buat yang mau ngantri ya silahkan pilih aja ya teman-teman ya. Dia ini mengikuti harganya ya. Ini gerak terus, indikatornya gerak terus ya. Jadi yang nggak ngerti jangan kira indikator ini diem doang gitu ya. Buat yang komen-komen nggak mungkin ya. Gitu teman-teman. Ini harganya masih rally ya. Buat yang mau scalping saya saranin sabar antri bawah. Yang nggak sabaran beli sekarang silahkan. Cuma nanti kalau sangkut jangan teriak-teriak gitu ya teman-teman ya. Jangan berpikir oh ini naik nih. Ya ini naik. Wah ini bakalan bisa langsung masih lanjut, masih kuat kayaknya nih ke 24.000. Masih kuat ke 28.000, jangka pendeknya masih kuat nih. Pas dibeli dia retest kembali nih. Nah ya ini kan lagi naik nih. Pas kalian beli di sini ya. Nah dia nggak lama ini dia retest dulu ya ke sekitar 3 area ini. Setelah dia retest ya baru dia bisa mengalami kenaikan kembali. Ya kita nggak pernah tahu teman-teman ya untuk dia koreksinya, karena memang dari kemarin sudah rally harganya, sudah naik nih. Ya mungkin besok bakalan koreksi. Nah nanti waktu kalian nggak sabar beli di sini, akhirnya koreksi, ya kalian bingung, aduh kok turun gitu kan. Kalian panik ngeliat turun di CL di area sini. Pas kalian CL nggak lama naik, nyesel lagi. Pas sudah naik kalian beli lagi di sini. Pas kalian beli dia retest kembali dulu ke beberapa supportnya baru naik lagi. Nah itulah ya. Jadi lebih baik sabar dulu, nggak ada salahnya. Terus juga averaging down, nggak all in di satu titik ya teman-teman. Tapi balik lagi sih, keputusan di tangan kalian mau beli all in kek, mau dibeli di area berapa ya itu uang kalian juga ya. Saya cuma menyarankan saja untuk lebih bersabar. Tapi kalau memang kalian berani gambling ya, berani wah ini pasti naik dan lain sebagainya, silahkan aja gitu ya. Cuman nanti kalau nyangkut jangan teriak-teriak atau dan lain sebagainya gitu ya. Semua ada resikonya teman-teman ya. Jadi kita tarik dari ini juga teman-teman ya, dari high-nya ke swing low-nya ya. Oke. Jadi memang
Ini mungkin saya hapus ya teman-teman ya. Jadi tadi udah jelas kok penjelasan saya ya teman-teman ya, sudah cukup jelas menurut saya. Nah dia sudah melewati dari golden ratio ini ya. Nah yang warna hijau ini. Jadi memang bisa dia sudah masuk atasnya ya, area atasnya dia bakalan menuju ke retracement 0,618 yaitu di sekitaran 20.000 sampai 21.000. Itu adalah titik resist penting juga. Kalau memang dia nggak kuat untuk ngebreak ya dia bakalan koreksi kembali ke area support bawahnya yaitu sekitaran 19.000 sampai 19.500. Kalau memang ketika dia sudah mendekati retracement ini dan tidak kuat ya. Dan kalau misalkan area sekarang untuk support terkuatnya pasti di sekitar retracement 0,5 yaitu di sekitar 18.000 sampai 18.300-an. Itu support terdekatnya teman-teman ya. Lalu support yang lebih bawahnya lagi ya pastinya di sekitar sini teman-teman ya. Nah ya di sini yaitu sekitar 16.900 untuk si XRP. Nah, dan support bawahnya lagi yang nanyain di sekitar retracement 0,382 yaitu di sekitar 15.500 sampai 15.800. Jadi itu beberapa support terdekat untuk XRP yang bisa saya infokan ke kalian ya. Jadi pilihan kalian kembali terserah ya mau beli antri di area berapa. Oke? Jadi beberapa titik resistennya sudah saya infokan teman-teman ya. Di 20.600 sampai 21.000. Next lagi ada di sekitar 22.000 sampai 23.000. Next lagi ada di 24.300-an dan ada di 28.800-an untuk ATH tertinggi tahun ini. Gitu teman-teman ya. Sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi, targetnya masih sama di $3 sampai $5 untuk tahun ini. Semoga tercapai, semoga. Itu aja teman-teman info yang bisa saya sampaikan. Balik lagi, ini adalah video referensi ya teman-teman, tidak ada yang pasti 100%. Keputusan di tangan kalian mau beli ataupun jualnya, di hold ataupun di scalping. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.